Dari perubahan nama Kapernaum, kota yang nyaman, menjadi ladang pertobatan, menjadi perubahan hidup orang yang mengalami retret Kapernaum. Supaya kita tidak jatuh hanya sekedar menjadi kagum. Antara kita tentu banyak yang terkesan dengan khotbahnya Romo Yosef Susanto, Romo Abba, Seno, Ope, dan sebagainya. Tetapi bukan hanya berhenti di dalam rasa kagum. Berani menjadi pelaksana-pelaksana sabda itu. Itulah yang diharapkan Lukas pada kita pribadi-pribadi yang mendengarkan sabda. Menjadi pribadi yang berani melaksanakan sabda Allah. Sehingga kita menjadi pribadi yang sepikir dengan Kristus. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam bacaan pertama. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus yang mendengarkan sabda Allah akan menjadi sepikir dengan Kristus dan menjadi pribadi yang melaksanakan sabda Allah. Semoga kita hari ini yang mendengarkan sabda Allah takjub pada hidup Yesus, bahkan dikatakan dalam bacaan pertama bisa melihat karunia-karunia Allah dalam hidup kita. Mulai dari bangun pagi sampai hari ini, karunia apa yang saya terima, saya melihat karya Allah yang luar biasa dalam hidup saya, tidak berhenti hanya kagum. Tapi bagaimana saya hari ini bisa menjadi berkat bagi hidup orang lain, itulah yang dikatakan menjadi sepikir dengan Kristus. Maka semoga sabda Allah, karya Allah, karunia-karunia Allah yang kita terima hari ini tidak berhenti pada kita, tetapi menjadikan kita sungguh-sungguh ladang pertobatan, orang yang mengalami transformasi di dalam hidup kita. Kasih Tuhan sungguh besar, nama Tuhan tak terkira. Yesus Tuhanku, penebus penolongku, ajar Tuhanku, juru selamatku. Kristus telah wafat untuk kita agar kita tetap hidup bersatu dengan Dia. Maka hendaklah kalian saling menasihati dan meneguhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Pengalaman retret Kapernaum menjadi awal dari bacaan yang kita dengar hari ini. Menjadi pribadi yang diubah dari pengalaman kenyamanan menjadi orang yang mengalami transformasi. Inilah perjumpaan dengan Yesus yang di Kapernaum yang akan kita dengar dalam bacaan hari ini dan esok hari. Hal yang kecil sederhana bisa dipulihkan, disembuhkan, demikian pula yang besar. Tetapi bukan menjadi pribadi yang hanya takjub pada apa yang dilakukan Yesus, tetapi menjadi pribadi yang mengikuti Yesus dan sepikiran dengan Yesus. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam awal retret Kapernaum hari ini. Mari kita datang pada Allah, menyadari kelemahan kita dan ketidakpantasan kita, agar kita layak datang menghadap Allah dengan segala kondisi kita. Kita hendak sejenak menyesali kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau mengenal manusia dan menyelami lubuk hatinya. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar hidup kami seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula, tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan kepada kami
bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaanmu yang semarak mulia. Kerajaanmu ialah kerajaan abadi, pemerintahanmu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau di awal kali saya mengatakan ini ibarat orang retret, namanya retret Kapernaum. Karena dalam pengalaman perjalanan di Kapernaum diawali dengan pengalaman ditolak di Nazaret.
Kalau Bapak Ibu membaca bacaan perikop sebelum ini, Anda akan melihat Yesus yang di kotanya sendiri, tempat kelahirannya, ditolak. Awal-awal orang kagum, takjub pada tindakan penyembuhan, pengusiran setan dan kata-kata sabdanya, tetapi orang lalu menolak Yesus. Berbeda ketika di Kapernaum. Yesus dikagumi kata-katanya, bahkan diterima. Besok kita akan melihat Yesus menyembuhkan dari hal kecil-kecil, penyakit demam ibu mertua Petrus, sampai hal yang besar, sampai pengusiran setan. Dan di situ Yesus diterima. Tetapi yang membuat Yesus tidak pernah berhenti untuk mewartakan sabda bukan karena ditolak atau diterima, tetapi tugas perutusannya. Ini yang diberikan kepada kami para pelayan sabda, bahwa di dalam retret Kapernaum, menjadi pewarta sabda tidak berhenti hanya karena ditolak atau diterima, tetapi sadar akan tugasnya, perutusannya untuk mewartakan sabda Allah. Mewartakan sabda Allah dengan penuh wibawa, berarti menjadi pribadi yang siap untuk dibuka hatinya oleh Roh Kudus, dan mewartakan dengan warta Roh Kudus sendiri. Sebagaimana dikatakan di dalam bacaan pertama, menjadi pribadi yang sepikir dengan Kristus, bahwa pewartaannya, pelayanannya tidak berhenti karena ditolak, tetapi harus tetap berjalan, karena dia sadar akan perutusannya. Pengalaman kedua bagi kita yang mendengarkan pengalaman Kapernaum menjadi retret Kapernaum adalah kita diminta untuk waspada oleh Lukas. Orang Kapernaum, dalam bacaan kita dengar, arti Kapernaum masih menjadi kota yang nyaman. Nanti pada bagian akhir Lukas mengatakan Kapernaum adalah maknanya bukan lagi kota yang nyaman, tetapi ladang pertobatan. Artinya orang diminta untuk mengalami transformasi dari orang yang nyaman, terpenuhi, bahkan merasa Tuhan ada di dalam hidupnya, Tuhan ada bersama dengan dia. Seperti orang-orang Kapernaum merasa bahwa Tuhan tinggal bersama dia. Bahkan nanti kalau Anda melihat dalam Injil yang lain, Yesus punya rumah di situ. Seolah bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, sehingga mereka merasa nyaman, tidak bergerak atau mager, tidak mengalami transformasi. Maka kemudian Lukas mengingatkan supaya kita berani menjadi pribadi yang mengalami transformasi, bukan menjadi kota yang nyaman, Kapernaum yang pertama, yang hanya sekedar kagum, takjub, berhenti di situ, tetapi harus menjadi pribadi yang berani menjadi pelaksana sabda dan mengalami transformasi di dalam sabda itu sendiri. Maka dikatakan sebagai ladang pertobatan. Dari perubahan nama Kapernaum, kota yang nyaman, menjadi ladang pertobatan, menjadi perubahan hidup orang yang mengalami retret Kapernaum. Supaya kita tidak jatuh hanya sekedar menjadi kagum. Di antara kita tentu banyak yang terkesan dengan khotbahnya Romo Yosef Susanto, Romo Abba, Seno, OP, dan sebagainya. Tetapi bukan hanya berhenti di dalam rasa kagum, berani menjadi pelaksana-pelaksana sabda itu. Itulah yang diharapkan Lukas pada kita pribadi-pribadi yang mendengarkan sabda, menjadi pribadi yang berani melaksanakan sabda Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang sepikir dengan Kristus, sebagaimana dikatakan Paulus dalam bacaan pertama. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus yang mendengarkan sabda Allah akan menjadi sepikir dengan Kristus dan menjadi pribadi yang melaksanakan sabda Allah. Semoga kita hari ini yang mendengarkan sabda Allah takjub pada hidup Yesus, bahkan dikatakan dalam bacaan pertama bisa melihat karunia-karunia Allah dalam hidup kita. Mulai dari bangun pagi sampai hari ini, karunia apa yang saya terima, saya melihat karya Allah yang luar biasa dalam hidup saya, tidak berhenti hanya kagum. Tapi bagaimana saya hari ini bisa menjadi berkat bagi hidup orang lain, itulah yang dikatakan menjadi sepikir dengan Kristus. Maka semoga sabda Allah, karya Allah, karunia-karunia Allah yang kita terima hari ini tidak berhenti pada kita, tetapi menjadikan kita sungguh-sungguh ladang pertobatan, orang yang mengalami transformasi di dalam hidup kita. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kehadiran dan penyertaan Yesus Kristus Putramu telah nyata dalam Ekaristi Kudus ini. Kobarkanlah semangat kami untuk mengusahakan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudariku yang terkasih, hidup kita, pekerjaan kita, karya kita
keluarga kita dan orang-orang yang kita doakan dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.